Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Sakit M. Yunus dimanapun kalian berada, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan program edukasi Ngobras, ngobrol asyik dan sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Ya, Ngobras episode kali ini akan membicarakan tentang penyakit jantung bawaan. Dalam istilah medisnya disebut dengan congenital heart disease. Saat ini telah hadir bersama kita dokter spesialis jantung anak di Rumah Sakit M. Yunus, yaitu Dr. Beni TM Togatorop, spesialis jantung konsultan. Nah, pada episode ini kita akan tanyakan apa sih penyebab penyakit jantung, bagaimana sih tanda-tandanya, dan apa cara penanganannya. Sebelum kita melanjutkan diskusi pada episode ini, saya ingatkan kembali kepada sahabat untuk jangan lupa subscribe YouTube PKRS Rumah Sakit M. Yunus, dan jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Nah, saat ini telah hadir narasumber kita, Dr. Beni TM Togatorop, spesialis jantung konsultan. Halo dok, apa kabar dok? Baik, terima kasih Mbak Ica. Ya. Baik dokter, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang dari sobat-sobat Ngobras banyak tanya ini tentang apa aja sih penyakit jantung bawaan itu? Oh iya, terima kasih Mbak Icang. Jadi penyakit jantung bawaan itu adalah kelainan morfologi ataupun struktur daripada jantung ataupun pembuluh darah besar yang terjadi pada masa kehamilan. Jadi kelainannya itu sebenarnya terjadi pada waktu bayi masih di dalam janin. Meskipun nanti setelah lahir bisa ada yang keluhannya ataupun gejalanya langsung kelihatan, ataupun lama setelah itu. Jadi penyakit jantung bawaan itu adalah kelainan struktur jantung ataupun pembuluh darah besar yang terjadi pada saat bayi di dalam kandungan. Gitu, Baik, Cang. Oke dok, biasanya dok apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan ini ya. Yang pertama itu kalau usia ibu ketika hamil itu terlalu muda ataupun terlalu tua. Kemudian bisa karena infeksi. Ya, misalnya yang paling sering itu adalah infeksi rubella. Kemudian infeksi virus ya, seperti misalnya Coxsackie virus ataupun cytomegalovirus. Kemudian bisa karena HIV ya. Kemudian juga bisa karena obat-obatan ya, bisa karena obat-obatan seperti misalnya amfetamin, seperti misalnya obat-obat antikompulsif seperti phenytoin. Kemudian bisa karena litium, bisa karena pemakaian ACE inhibitor, bisa karena valproic acid, bisa juga karena retinoic acid. Ya, kemudian penyebab lain bisa pada kondisi ibu, seperti ibu menderita diabetes pada saat hamil. Itu beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit jantung bawaan. Berarti memang sangat berpengaruh ya dok ya, apa tuh penyebab-penyebab ini terhadap penyakit jantung itu sendiri ya dok ya. Lanjut dok, untuk para sobat-sobat sekalian nih juga nih dok, bagaimana sih kita mengetahui tanda-tanda ataupun gejala yang ditimbulkan apabila seseorang itu mengalami penyakit jantung bawaan ini dok? Oh ya, oke. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Icang. Jadi pada dasarnya penyakit jantung bawaan itu kita bagi atas dua bagian besar, yaitu penyakit jantung biru atau yang kita sebut penyakit jantung cyanosis, ataupun penyakit jantung yang tidak biru atau acyanosis ya. Jadi kalau penyakit jantung yang tidak biru ini, khususnya yang dia dengan left to right shunt ya, itu akan menyebabkan gangguan pada anak oleh karena terjadinya overload cairan ke paru-paru ya. Overload cairan ke paru-paru ini akan menyebabkan berbagai gejala dan tanda pada anak. Yang paling sering kita jumpai adalah pas anak akan mengeluh sesak napas. Nah, akan tetapi pada bayi-bayi, kan bayi belum bisa mengeluh ya sesak napas gitu. Jadi kita lihat adanya feeding difficulty. Jadi anak ini akan susah untuk minum ASI gitu. Dia akan sebentar-sebentar terputus, sebentar-sebentar terputus. Dan gejala lain bisa kita jumpai keringat yang banyak terutama di dahi.
Nah, kemudian juga akan kita jumpai apa yang disebut dengan failure to thrive, artinya gagal tumbuh kembang. Jadi kalau pada pasien-pasien yang menderita penyakit jantung bawaan ini, biasanya berat badannya itu sulit naik, ataupun perkembangannya itu akan terlambat dibandingkan dengan anak-anak seusia dia. Gitu. Nah, makanya kalau memang ada, kita jumpai bayi-bayi dengan berat badan yang sulit naik, ya, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter jantung. Bisa jadi itu karena suatu penyakit jantung bawaan. Itu untuk yang tidak biru. Kalau yang biru, yang cyanosis bagaimana ya? Namanya juga biru ya, pasti kita jumpain biru di tubuhnya. Tetapi yang paling khas ataupun yang paling bisa kita lihat itu adalah di mukosa bibir dan di mukosa lidah, karena itu tidak terpengaruh dengan warna kulit. Nah, jadi pada anak-anak seperti ini, gejala yang paling utamanya itu adalah biru. Nah, birunya ini pun ada itunya ya, ada tingkat keparahannya. Ada yang memang anak, walaupun dia istirahat, dia tetap biru. Ini tentu dalam kasus yang berat. Tapi ada anak-anak yang dia tidak biru, tetapi dia biru pada saat-saat tertentu saja. Seperti misalnya kalau lagi mengedan, kalau lagi menangis, kemudian kalau lagi terkena infeksi, dia itu akan mudah biru. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar, anak-anak yang sudah bisa berjalan, seperti misalnya 2-3 tahun ke atas, itu gejalanya bisa kita jumpain squatting. Squatting itu dia jongkok. Jadi kalau ada kita lihat jumpai itu ada anak-anak, ya ada anak-anak itu main, dia udah tahu tuh bahwa dia saturasinya turun, dia akan jongkok. Nanti setelah berapa lama, setelah saturasinya naik lagi, dia akan kembali lagi bermain. Nah, pada kasus-kasus yang lebih lanjut, ya untuk yang cyanosis ini bisa kita jumpai adanya gambaran clubbing finger atau jari tabu. Kalau kita lihat di ujung-ujung jarinya itu kebiruan. Nah, itu juga salah satu tanda penyakit jantung bawaan yang biru. Demikian. Oke dok, terima. Oke. Selanjutnya untuk usia nih dok, kira-kira adakah pada pasien penyakit jantung bawaan ini pada usia berapakah dapat dideteksi dok? Iya, jadi penyakit jantung bawaan ini banyak ya, banyak sekali jenisnya, dan itu dari A sampai Z itu banyak sekali ya. Jadi ada memang penyakit jantung yang begitu lahir udah bisa kita deteksi, dia begitu lahir itu biru, itu udah bisa kita deteksi ya. Dan ini biasanya pasien-pasien yang terkait dengan ada namanya critical congenital heart disease, dan ini memang perlu penanganan segera. Begitu dia lahir dia biru, atau beberapa hari setelah dia lahir dia biru. Tetapi ada juga pasien yang dia sama sekali nggak ada keluhan, dia nggak biru, dia nggak cepat capek, dia nggak gagal jantung, tetapi dia baru timbul pada usia 30-an, dekade 2 dan dekade 3. Seperti misalnya pasien-pasien dengan ASD ya. Jadi ASD ini nggak ada keluhan, sama sekali nggak ada keluhan, dan dari pemeriksaan fisik pun nggak ada kelainan apa-apa. Jadi sulit terdeteksi, tetapi baru terdeteksi nanti setelah umur 30-an. Dan itu pun biasanya udah terlambat karena pasiennya udah mulai ada keluhan sesak napas, kemudian saturasinya turun, dan sudah dijumpai juga clubbing finger. Begitu. Jadi kalau kita bertanya mulai kapan terdeteksi? Nah, tergantung daripada jenis penyakit jantungnya gitu. Ada yang memang kalau dia yang parah memang begitu lahir sudah terdeteksi, tetapi ada juga yang memang kelainan-kelainan jantung yang setelah dewasa baru terdeteksi. Begitu. Pemeriksaannya dok, kira-kira apa aja pemeriksaan dilakukan untuk pada pasien yang mengalami penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, yang pertama tadi seperti yang saya bilang tadi kan ada yang biru dan yang tidak biru. Di awal tadi juga sudah saya jelaskan. Apa sih tanda-tandanya si anak itu kemungkinan ada menderita penyakit jantung bawaan? Yang pertama tadi yang saya bilang kan ada sesak napas. Kalau kita lihat sih ada anak sesak napas gitu ya. Kemudian kalau kita jumpai adanya gangguan tumbuh kembang, kok si anak ini berat badannya nggak naik-naik ya? Kok perkembangannya terganggu ya? Anak yang lain udah bisa jalan, kok si anak ini belum bisa jalan gitu. Berarti kan perkembangan terganggu. Kemudian kalau berat badan nggak naik tadi kan ya. Kemudian juga
sesak napas, ada gangguan menyusui. Jadi kalau menyusu itu anaknya sebentar menyusu, sebentar dilepasin, menyusu sebentar dilepasin, dan banyak keringat dingin termasuk juga di kening. Nah itu merupakan salah satu tanda. Jadi kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, ya boleh dibawa ke dokter jantung untuk dilakukan pemeriksaan lainnya yang lebih lengkap, seperti misalnya ekokardiografi. Nah untuk anak-anak yang biru tentu kita lihat si anaknya biru gitu loh. Anaknya kita lihat biru, kalau birunya yang berat tentu kita udah langsung tahu kan bahwa waktu istirahat juga dia biru. Tapi memang ada yang subtle, ada yang ringan, itu yang perlu harus kita perhatikan ketika dia nangis, ketika dia mengedan, apakah dia berubah jadi biru, terutama di bibir sama di lidah tadi. Kalau memang ada gangguan-gangguan seperti itu kita temukan, ya sebaiknya dibawa ke dokter jantung supaya dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Baik dokter. Untuk faktor risikonya dok pada pasien jantung bawaan ini, kira-kira apa dok faktor risikonya yang paling sering dok? Nah itu tadi, kan sebenarnya seperti yang saya bilang, penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan yang terjadi pada masa kehamilan. Jadi penting sekali si ibu untuk menjaga kehamilannya. Gimana menjaga kehamilannya? Yang pertama memang ya diusahakan supaya si ibunya tidak jatuh sakit, apalagi sakit yang berat. Ya terutama pada trimester pertama, karena di situ masa organogenesis janin ya. Kemudian jangan memakan obat-obatan sembarangan. Ya, jangan memakan obat-obatan sembarangan yang dibeli di warung-warung seperti itu. Kemudian hindari juga faktor-faktor polutan, faktor-faktor infeksi seperti misalnya kerja di pabrik gitu kan ya. Itu kan juga polutan itu juga bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan organogenesis janin. Kemudian rokok harus dihindari. Kemudian juga alkohol harus dihindari. Jadi penting untuk seorang ibu menjaga itu semua agar bayi yang dia lahirkan tidak terkena penyakit jantung bawaan. Untuk penyakit jantung bawaan ini dok, kira-kira ini seberapa bahayanya sih dok penyakit jantung bawaan ini? Apakah bisa menyebabkan kematian kah? Oh iya, kalau menyebabkan kematian, iya, ada penyakit jantung yang memang menyebabkan kematian kalau tidak segera ditangani dalam waktu 28 hari. Itu penyakit yang kita namakan dengan critical congenital heart disease. Ya, jadi ini memang penyakit-penyakit yang harus ditangani segera. Ya, harus ditangani segera, kalau tidak akan membawa kematian. Tetapi ada juga kasus-kasus lain yang ringan. Jadi ini dari A sampai Z ini penyakit jantung ini. Ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, untuk yang ringan kadang dia tidak terdeteksi gitu loh. Bahkan kalau ada yang ringan seperti misalnya PDA yang kecil gitu kan ya, ASD yang kecil, memang tidak perlu dilakukan terapi apa-apa, hanya perlu dilakukan kontrol saja gitu. Jadi memang ada yang berat dan ada yang ringan. Ya baik dok, ada beberapa pertanyaan kembali dok, ini tentang masih mengenai penyakit jantung bawaan ini dok. Apakah ada hubungannya dok penyakit jantung bawaan ini terhadap termasuk dari penyakit keturunan nggak dok, kira-kira dok? Setahu saya sebagian besar nggak ada hubungannya dengan genetik gitu ya. Tetapi ada memang beberapa kasus yang memang dikaitkan dengan genetik, seperti misalnya kardiomiopati gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang lain setahu saya nggak ada hubungan dengan genetik. Baik dok. Kalau selanjutnya nih dok, pertanyaan lagi dok, gimana nih masyarakat apabila mencurigai anaknya apabila dia mengalami penyakit jantung bawaan ini dok? Ya kan rumah sakit kita di sini sudah punya dokter jantung anak ya. Ya silakan datang ke rumah sakit kita, ke rumah sakit M Yunus ya. Kita layani di sini ya. Bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi benar nggak sih sebenarnya ada penyakit jantung bawaan, seperti misalnya dengan pemeriksaan ekokardiografi. Untuk masyarakat juga ya yang pakai BPJS, kita terima juga ya, silahkan datang mengambil rujukan dari puskesmas untuk ditujukan ke rumah sakit M Yunus, ke dokter jantung anak, nanti akan kita layani di sini dengan baik. Gitu. Baik. Untuk penyakit jantung bawaan ini dok, bagaimana sih penata laksanaannya? Apakah cukup dengan terapi pengobatan saja ataupun ada perlu terapi lainnya seperti pembedahan dok? Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi, ada memang
kelainan ini yang ringan gitu ya. Seperti misalnya kita contohkanlah PDA, ada PDA yang kecil hanya 2 mili gitu. Dan itu tidak akan mengganggu hemodinamik. Jadi itu nggak akan kita lakukan pengobatan gitu. Tetapi misalnya kalau PDA-nya besar, ya kalau ASD-nya besar misalnya, kalau VSD-nya besar atau kelainan-kelainan lain yang lebih kompleks. Jadi itu memang perlu dilakukan pengobatan sampai ke pembedahan gitu. Karena pembedahan pun seperti misalnya kita pada pasien TOF kan harus dilakukan koreksi gitu. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sudah banyak penyakit-penyakit yang bisa kita obati tanpa melakukan pembedahan. Seperti misalnya penutupan dengan menggunakan device untuk penyakit-penyakit seperti misalnya ASD, VSD, PDA. Nah itu sudah bisa dilakukan dengan device, jadi tidak perlu lagi dilakukan pembedahan. Dan itu jelas lebih menguntungkan ya, karena jantungnya tidak dibuka, kemudian lama rawat lebih singkat, kemudian efek samping lebih sedikit. Jadi udah ada sekarang pengobatan untuk penyakit jantung ini yang tidak mesti dengan pembedahan, tapi bisa ditutup dengan menggunakan device. Baik dokter, nah pada pasien yang mengalami penyakit jantung bawaan ini dok, apabila dia harus dilakukan pembedahan, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dalam pembedahan itu dok? Ya, jadi kan kalau rumah sakit kita kan belum bisa melakukan tindakan pembedahan kan. Jadi kalau kita sudah diagnosa, biasanya kita kirim ke rumah sakit yang lebih mampu, seperti misalnya ke Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional harapan kita. Nah, di sana nanti ya dilakukan pemeriksaan ulang, ya hasil pemeriksaan itu akan diperiksa ulang kalau memang benar dan sesuai dengan indikasi, dan akan dilakukan pembedahan. Tetapi di sana juga pembedahan itu tergantung juga dari keparahan penyakitnya gitu. Karena kalau di sana itu kan dari seluruh Indonesia ya, semua pasien datang ke sana gitu. Jadi harus antri memang untuk dilakukan pembedahan gitu kan. Dan biasanya pasien-pasien yang lebih parah, pasien-pasien yang lebih darurat akan dilakukan pembedahan lebih dini gitu. Baik dokter. Nah dok, mungkin ini juga banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Ngobras sekalian. Bagaimana sih tingkat kesembuhan pada pasien mengalami penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, jadi seperti kelainan-kelainan yang ringan ya, defek-defek yang ringan ya, seperti misalnya ASD, VSD, PDA yang simple, artinya hanya itu kelainannya, itu biasanya tingkat kesembuhannya ya sembuh total gitu. Misalnya pada pasien ASD misalnya, sesudah kita lakukan pembedahan ataupun dilakukan pemasangan device, paling perlu hanya pemberian pengencer darah ya selama 3 bulan. Habis itu ya sudah sembuh total dia. Tetapi ada kelainan-kelainan yang memang masih harus memerlukan pengobatan ataupun kontrol secara teratur. Misalnya pada pasien-pasien dengan fontan ya, dengan fontan, operasi fontan, pasien-pasien yang dengan single ventricle fisiologi yang menjalani operasi fontan, itu memang masih harus perlu pengobatan dan harus perlu kontrol rutin kita. Baik dokter. Nah, untuk pasien yang dinyatakan mengalami penyakit jantung bawaan ini dok, apakah dia bisa berulang kembali atau kambuh kayak gitu dok, pasiennya dok? Kalau untuk penyakit jantung bawaan, kalau dia sudah dikoreksi ya, sudah dioperasi ataupun sudah ditutup, enggak bisa berulang ya berarti ya dok ya? Seperti apa sih dok kasus penyakit jantung bawaan yang biasanya dokter tangani selama ini dok? Biasanya nih yang paling sering nih dok? Yang paling sering memang VSD yang paling sering, ventricle septal defect, yaitu apa yang dimaksud dengan ventricle septal defect itu adanya defect ataupun adanya lubang ya pada dinding yang memisahkan antara ventricle. Jadi di situ ada lubang, dan itu yang paling sering kita jumpai. PDA juga sering, ASD juga sering, kelainan-kelainan yang lebih kompleks juga sering, seperti misalnya ada TOF ya, kemudian ada pasien dengan DOROF, double outlet right ventricle, kemudian pasien-pasien dengan pulmonary atresia juga sering gitu. Tapi yang paling banyak
ASD, PSD, PDA. Baik dokter, setelah kita bahas tentang penyakit jantung bawaan ini, kira-kira dok di Bengkulu ini untuk kejadian kasus penyakit jantung bawaan ini kira-kira banyak nggak dok? Banyak. Banyak ya dok? Banyak. Dan seperti yang tadi udah Mbak Icang sampaikan, 1 dari 100 orang bayi itu menderita penyakit jantung bawaan. Bahkan penyakit jantung bawaan ini yang paling banyak kelainan bawaan. Kelainan bawaan paling banyak itu penyakit jantung bawaan. Jadi kasusnya banyak. Dan di Bengkulu ini juga banyak. Begitu. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat sebagai langkah preventif atau pencegahan agar tidak terjadi penyakit jantung bawaan? Serta apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil untuk menghindari janinnya mengalami kegagalan dalam pembentukan jantung? Itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, ibu hamil itu harus menjaga dirinya ya, supaya terutama pada trimester pertama ya, karena di situ terjadi proses organogenesis jaringan, yaitu supaya si ibu jangan jatuh sakit yang berat. Hindari rokok, hindari alkohol, kemudian jauhkan dari zat-zat polutan misalnya di tempat industri atau apa. Kemudian hindari obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Jangan makan obat sembarangan. Tadi sudah saya sebutkan tadi, faktor obat-obatan juga mempengaruhi ya. Seperti misalnya tadi litium, amfetamin gitu kan ya. Kemudian hindari infeksi. Ya, infeksi virus ya, virus jadi sitomegalovirus, Coxsackie virus, kemudian HIV virus, kemudian menghindarkan dari infeksi rubella. Begitu juga mengatur umur, supaya jangan hamil terlalu muda ataupun hamil terlalu tua, karena itu juga faktor predisposisi terjadinya penyakit jantung bawaan. Ya itu tadi untuk ibu hamil. Kemudian bagi masyarakat yaitu seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita temukan gejala-gejala atau tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi ya, pada anak misalnya dia sesak napas, berat badannya nggak naik, gangguan tumbuh kembang, gangguan makan, kadang-kadang kan sulit dok nyusu segala macam, sebentar nggak mau nyusu gitu. Nah itu mungkin adalah gejala yang mengarah ke penyakit jantung bawaan. Itu untuk yang tidak biru. Kalau yang biru tentu kita jumpain biru pada pasiennya, kemudian sesak napas, kemudian kalau sudah yang lebih besar dia akan jongkok atau squatting, kemudian bisa kita jumpai tanda-tanda seperti misalnya clumping finger. Baik, terima kasih ya dokter ya. Cukup menarik topik kita hari ini, yaitu mengenai tentang penyakit jantung bawaan atau biasa disebut dengan congenital heart disease, yang mana telah dokter menjelaskan tentang apa tanda-tandanya, penyakit jantung bawaan itu sendiri, serta penanganan-penanganannya. Dan juga untuk orang tua di rumah sekalian, serta sahabat-sahabat ngobras sekalian, apabila menemukan gejala ataupun tanda-tanda yang telah disampaikan oleh dokter Beni tadi, segera datang dan jangan ragu, maka kita akan layani segera mungkin ya dok ya. Oke. Terima kasih juga untuk dokter atas waktu dan informasinya. Semoga kita dapat semoga kita dapat bertemu kembali di topik-topik yang menarik selanjutnya ya dokter ya. Baik sahabat Rumah Sakit M. Yunus dimanapun berada, demikianlah episode ngobrol kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.